udah terlihat di layar? Oke, sudah terlihat. Baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini kita akan belajar mengenai cara menilai tumbuh kembang ya. Oke. Nah ini sebagai definisi ya. Jadi tumbuh kembang itu ada dua proses yang berbeda ya, ada dua komponen yaitu pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah yang dimaksud dengan pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel ya, serta bertambahnya ukuran jaringan intraseluler ya, sehingga dari pertambahan ukuran jumlah sel maupun jaringan intraseluler ini maka secara makros akan tampak sebagai bertambahnya ukuran fisik maupun struktur dari sebuah jaringan ataupun organ gitu ya. Nah, sedangkan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan struktur atau fungsi tubuh dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Ya. Nah, dari sini kita bisa bedakan kalau pertumbuhan itu lebih bersifat fisik dan bisa terukur secara visual ya, sedangkan kalau perkembangan lebih bersifat kualitatif ya, sehingga karena sifatnya kualitatif pengukuran atau penilaian dari perkembangan itu memang lebih sulit dibandingkan dengan pengukuran atau penilaian pertumbuhan ya. Nah, baik pertumbuhan maupun perkembangan itu dia terjadi secara teratur, saling berkaitan satu sama lain, saling berkesinambungan ya, mulai konsepsi, jadi mulai pertama kalinya fertilisasi janin ya sampai masa dewasa ya. Nah sekarang kita bahas mulai dari pertumbuhan dulu ya. Jadi pertumbuhan ini dalam artian pertumbuhan fisik ya. Nah bagaimana cara kita menilai pertumbuhan fisik seorang anak? Secara objektif itu kita bisa menilai dari pengukuran antropometri ya. Jadi pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang terstandar ya, dan dilakukan secara berkala ya, karena kan yang kita nilai pertumbuhannya ya, artinya ada tren peningkatan ukuran dari waktu ke waktu ya, sehingga pengukurannya dilakukan secara berkala ya, dengan cara yang tepat dan akurat. Nah nanti ketika sudah didapatkan hasil pengukuran antropometrik, misalkan seperti berat badan atau panjang badan, nah hasil pengukurannya ini nanti harus dibandingkan dengan nilai baku atau nilai standar tertentu, sehingga bisa disimpulkan apakah status pertumbuhan anak tersebut pada nilai yang normal, kurang atau lebih gitu ya. Nah ini namanya pengukuran pada satu waktu ya, jadi penilaian status gizi pada saat anak itu datang. Nah selain menentukan status gizi saat itu, juga pada kunjungan-kunjungan berikutnya bisa diamati bagaimana tren pertumbuhannya ya, dari yang bulan lalu dengan badannya sesuai dengan yang seharusnya atau tidak gitu ya. Jadi dua poin ini yang penting penilaian pertumbuhan, yaitu penilaian pertumbuhan pada saat kunjungan ya, dan tren dari waktu ke waktu gitu ya. Nah ini yang tadi saya maksud dengan ukuran-ukuran antropometrik ya. Jadi ada parameter atau ukuran-ukuran antropometrik yang kita gunakan untuk menilai pertumbuhan fisik seorang anak ya. Yang pertama adalah berat badan ya, atau kita singkat BB ya. Kemudian tinggi badan atau panjang badan ya. Kemudian lingkar kepala ya. Lalu tebal lipatan kulit ya. Kemudian lingkar lengan atas ya, dan proporsi tubuh. Proporsi tubuh ini nanti perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan. Oke. Nah untuk yang berat badan ini merupakan ukuran antropometrik yang paling sering digunakan dan merupakan yang terpenting ya. Selalu diukur pada setiap pemeriksaan penilaian. Kenapa? Karena berat badan ini merupakan indikator yang tepat untuk bisa mengetahui bagaimana keadaan gizi ataupun tumbuh kembang anak pada saat dilakukan pemeriksaan. Jadi penilaian kondisi pada saat itu ya, atau sifatnya akut gitu ya.
Nah, hanya saja untuk ukuran antropometrik berat badan itu ada beberapa kelebihan maupun kekurangannya ya. Kelebihannya adalah dia sensitif terhadap perubahan ya. Misalkan kalau sedang sakit atau makannya lagi nggak banyak itu langsung kelihatan dari berat badannya. Jadi yang pertama kali tampak itu adalah dari berat badannya. Kemudian BB ini juga pengukurannya bisa dilakukan secara objektif ya, kemudian bisa diulang, caranya juga cukup mudah, biayanya juga tidak mahal ya, mengukur BB kan mudah ya, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Itu kelebihan berat badan sebagai ukuran antropometrik ya, tetapi tidak sensitif terhadap proporsi tubuh ya. Jadi bisa jadi anak yang tinggi ya atau anak yang pendek berat badannya bisa sama ya, jadi itu tidak menggambarkan proporsi tubuhnya ya. Kemudian dapat juga dipengaruhi oleh kondisi penyakit tertentu, misalkan ada edem ya, edem atau pembengkakan atau penumpukan cairan, otomatis berat badannya jadi bertambah ya, atau ada pembesaran organ ya, jadi meskipun anaknya kurus tapi karena ternyata dia ada hepatomegali, jadi kesannya dia berat badannya normal misalnya, karena memang beratnya bertambahnya bukan karena dia status gizinya baik, tetapi karena adanya organomegali ya. Atau pada anak-anak hidrosefalus, nah bisa jadi beratnya itu karena ada penumpukan cairan di otaknya ya, di ventrikel otak. Ya, jadi harus kita confirm dengan ukuran antropometrik yang lain ya, bukan hanya mengandalkan berat badan saja. Nah, ini untuk cara mengukur berat badan kita bisa menggunakan berbagai alat atau instrumen ya. Ada timbangan gantung seperti ini, ada timbangan injak ya. Nah, yang ini adalah untuk bayi ya. Jadi sampai bayi mulai neonatus atau bayi baru lahir sampai kurang dari 1 tahun kita bisa menggunakan timbangan bayi ya. Nah, kemudian dipastikan ya pada saat melakukan pemeriksaan berat badan ya, tidak sedang menggunakan pakaian yang tebal ya, atau kalau pada bayi memang sebaiknya dilepas dulu bajunya ya, dan dipastikan pakai pampers ya, apalagi kalau pampersnya udah berat gitu ya, belum diganti-ganti, banyak banyak dilepas dulu ya, sehingga nanti hasilnya memang lebih menggambarkan berat badan anak yang sebenarnya. Dan harus dipastikan sebelum kita melakukan penimbangan ini ya, harus dipastikan skalanya pas di angka 0 ya. Jadi pastikan 0 baru kemudian anaknya ditimbang. Oke. Nah, untuk pengukuran berat badan menggunakan beam scale ya atau timbangan elektronik ya, biasanya timbangan berdiri itu ya. Nah, ini juga sama, jadi jangan menggunakan pakaian yang tebal gitu ya, nggak pakai tas atau sedang membawa barang gitu ya. Kemudian sebaiknya memang pipis dulu ya, jadi mengosongkan kandung kemih dulu ya, dan lebih baik kondisi sebelum makan ya, itu lebih menggambarkan berat badan anak. Kemudian timbangannya diletakkan di alas yang datar dan keras ya, jadi alasnya nggak boleh yang empuk ya, karena nanti akan berpengaruh ya. Kemudian dipastikan angkanya 0 ya, sebelum digunakan memang sudah menunjukkan angka 0 ya. Baru kemudian anak berdiri di atas timbangan ya, berdirinya dengan posisi tegak dengan kepala menghadap lurus ke depan dan tidak boleh dipegangi ya. Nah, kemudian diperhatikan ya, apakah ada klinis tertentu, misalkan anaknya bengkak atau dia ada massa pembesaran massa ya, tumor misalkan, maka ini harus dijadikan catatan ya, bahwa ini berat badan sekian itu dengan kondisi dia edem misalnya ya. Kemudian BB-nya dicatat. Seperti itu ya, itu cara untuk melakukan pengukuran berat badan. Jadi ada teknik yang benar sehingga hasil pengukuran berat badannya itu sesuai ya. Kalau tekniknya salah, berat badan yang terukur tidak tepat ya, maka nantinya hasil plottingnya juga tidak tepat, maka nanti akan berpengaruh ke penilaian atau interpretasi status gizinya ya. Oke. Berikutnya, ini sebentar ya.
Nah, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah mengukur berat badan dan mendapatkan nilai ya atau angka berapa berat badan seorang anak ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan data berat badan tersebut ya, untuk menentukan apakah berat badannya ini termasuk baik ya atau tidak, maka kita plotkan pada kurva antropometri ya. Ini yang dimaksud dengan kurva antropometri ya. Kita menggunakan kurva antropometri dari WHO ya. Nah, ini kemarin sudah saya sertakan link untuk kurvanya, tapi sebenarnya kalian boleh juga langsung cari di websitenya WHO langsung ya. Jadi WHO Curve ya namanya. Nah, itu kalian bisa melihat banyak ya kurva-kurva antropometri di situ berdasarkan indeks antropometrinya, kemudian berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin ya. Nah, jadi hasil pengukuran berat badan tadi kita plotkan pada kurva antropometri. Di sini kita gunakan kurva berat badan sesuai usia atau BB/U ya. Jadi BB/U itu artinya berat badan anak sesuai dengan usianya ya. Maksudnya di sini adalah kurva ini menggambarkan pada usia berapa ya, berat badan berapa yang terukur ya, itu kita plotkan. Nah, perlu diperhatikan bahwa di samping memperhatikan judul kurvanya ya, seperti ini ya, misalkan kita perhatikan kurva yang sebelah yang atas ini ya, warna pink ya. Ini kan ada judulnya ya, weight for age ya, artinya ini kurva berat badan terhadap usia ya. Jadi nanti ada pilihan banyak kurva ya, misalkan berat badan sesuai usia, tinggi badan sesuai usia ya, berat badan sesuai tinggi badan dan lain-lain tergantung kebutuhan kita. Nah, ini karena kita mau plotkan berat badan sesuai usia, maka kita gunakan kurva weight for age ini ya. Lalu pilih anaknya laki-laki atau perempuan ya. Kalau perempuan kurvanya sudah ada tulisannya girls gini dan warnanya pink ya. Kalau untuk anak laki-laki sudah ada tulisannya boys, warnanya biru ya. Kemudian perhatikan di bawahnya, ini adalah rentang usia yang bisa diplotkan di kurva ini ya. Kebetulan kurva ini untuk usia ini ya, birth to 5 years, berarti dari sejak lahir sampai usia 5 tahun. Jadi kalau misalkan anaknya umur 3 tahun ya, kita bisa pakai kurva ini. Tapi misal anaknya umur 7 tahun, maka kita pilih kurva lain ya untuk usia di atas 5 tahun. Gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan ya, ini kan ada grafiknya ya. Nah, sumbunya ada sumbu Y dan sumbu X ya. Sumbu Y yang vertikal ini itu adalah berat badan anak ya. Sedangkan sumbu X yang vertikal, yang horizontal ini adalah usia anak ya. Jadi kita bisa plotkan di sini misalnya seorang anak usia 2 tahun, berat badannya misalnya 12 kilo misalnya ya. Berarti kita tarik ya, di sini kita tentukan usianya 2 tahun ya. Kemudian kita tarik ke atas, tadi beratnya adalah 12 kilo. 12 kilo di sini. Jadi titik potongnya adalah di sini ya. Kelihatan nggak ya ini yang kursor saya? Ini kelihatan, dokter. Kelihatan ya, oke. Jadi titiknya ada di sini ya. Nah, ini cara bacanya gimana? Titiknya ada di sini, berarti ya menyimpulkannya adalah BB/U untuk anak tersebut itu pada, kita lihat karena titiknya di sini, kita lihat ini ada di area garisnya adalah antara angka 0 sama 2. Ya, nah kalian perhatikan di sini ada angka -3, -2, 0, 2 sama 3 itu adalah standar deviasi, gitu ya. Sehingga kalau titik plotnya ada di sini, berarti dia di area antara 0 sampai 2 standar deviasi, ya. Jadi nanti menulisnya adalah BB/U anak tersebut pada 0 sampai 2 standar deviasi, gitu ya. 0 itu sama dengan min atau rata-rata. Jadi boleh nulisnya BB/U sama dengan min sampai 2 standar deviasi. Boleh seperti itu.
ya. Nanti artinya apa? Nanti kita lihat di belakang ya. Artinya apa kalau posisinya antara 0 sampai minus 2 ya, 0 sampai 2 ya. Nah, nanti bisa jadi kalian temukan hasil plottingnya ternyata di bawahnya garis yang minus 3. Nah, kalau seperti itu berarti BB per U sama dengan kurang dari minus 3 standar deviasi. Seperti itu ya. Ini kalau anaknya perempuan ya. Kalau anaknya laki-laki kita pakai kurva yang ini ya. Cara plottingnya sama. Jadi usianya berapa, berat badannya berapa, kemudian titik temunya di mana, baru kita lihat dia di area mana. Apakah di bawah minus 3, antara minus 3 sampai minus 2, antara minus 2 sampai 0, atau min ya, atau antara min sampai 2 misalnya ya, atau bisa juga di atas plus di atas 3 standar deviasi. Itu ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, dokter. Belum ada ya. Oke. Maaf karena online ini saya agak ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini adalah kurva BB per U ya. Nah, bagaimana dengan tinggi badan ya? Kalau tinggi badan nanti ada cara pengukurannya sendiri ya. Ada pengukuran panjang badan untuk bayi ya, pengukuran tinggi badan untuk anak ya. Jadi anak itu salah satu ukuran antropometri yang juga sering digunakan adalah tinggi badan ya. Nah, ini ya, kita bisa lihat anak-anak bisa jadi tinggi badannya bervariasi ya, dalam mungkin ini satu grade atau satu kelas yang sama, ternyata tingginya bervariasi ya. Kita sebut ada yang perawakan tinggi dan ada yang perawakan pendek. Nah, yang normal yang mana? Kan kita nggak tahu. Jadi kita membutuhkan kurva standar antropometri tinggi badan sesuai dengan usia anak ya. Jadi tinggi badan itu merupakan ukuran antropometri kedua yang terpenting ya. Bedanya dengan berat badan, kalau berat badan tadi lebih menggambarkan pertumbuhan yang sifatnya akut atau jangka pendek ya. Jadi misalkan itu tadi ya, kalau anaknya itu nggak mau makan ya, 3 hari terakhir ini makannya berkurang, maka langsung kelihatan di berat badannya gitu ya. Tapi kalau tinggi badan itu lebih menggambarkan proses pertumbuhan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau yang kronis ya. Jadi misal nggak mau makan 3 hari terakhir, nah itu nggak langsung tinggi badannya langsung bermasalah, nggak ya. Tetapi kalau asupan nutrisi ini jangka panjang ya, ada defisiensi nutrisi jangka panjang ya, maka baru akan berdampak pada tinggi badan gitu ya. Sehingga pengukuran tinggi badan ini juga berguna untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan fisik di masa lalu, jadi yang sudah lama gitu ya. Sama dengan berat badan, tinggi badan juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya sebagai ukuran antropometri ya. Kelebihannya dia bisa diukur secara objektif, pengukurannya juga bisa mudah untuk diulang ya, bisa mudah untuk dilakukan, bahkan alatnya bisa kita buat sendiri, mudah untuk dibawa kemana-mana ya. Tetapi kekurangannya, perubahannya ini relatif lambat, jadi tidak bisa menggambarkan perubahan status gizi yang jangka pendek ya, dan kadang-kadang sulit untuk mengukur tinggi badan secara tepat ya. Kadang-kadang tergantung posisi anak, karena anaknya sedikit menunduk aja ya, menunduk dikit tinggi badannya sudah terukurnya jadi lebih pendek gitu ya. Jadi kita harus melakukan dengan teknik yang benar supaya bisa mendapatkan data tinggi badan yang akurat ya. Oke. Nah, untuk pengukuran tinggi badan itu kalau pada anak usia 2 tahun kita nyebutnya panjang badan ya, karena kita anggap anak ini masih belum bisa berjalan, jadi kita istilahnya panjang badan ya. Nah, mengukurnya adalah dengan infantometer alatnya. Sedangkan kalau untuk anak usia 2 tahun sudah bisa berdiri tegak, maka kita menggunakan stadiometer ya. Infantometer itu yang ini ya. Nah, ini ya, infantometer. Kalau yang ini namanya stadiometer ya. Bisa yang ini atau yang pakai pita ukur ya.
untuk infantometer itu setidaknya ada 2 orang ya yang membantu melakukan pengukuran. Satu untuk memegangin kepala supaya ujung kepala anak atau bayi itu benar-benar menempel pada alat ya. Dan 1 orang lagi yang memegangi bagian kaki bayi supaya bisa lurus, tidak nekuk-nekuk dan bisa nempel pada ujung bawah dari infantometer ya. Sedangkan kalau untuk stadiometer itu karena anaknya posisi berdiri, maka pengukurannya itu adalah tinggi badan anak dari permukaan puncak kepala sampai telapak kaki. Ini 1 orang bisa, tetapi kalau ada 2 orang lebih mudah ya. Kemudian dipastikan posisi anaknya tegak, pandangannya lurus ke depan, dan pas posisi sebaiknya tarik napas dalam sehingga lebih tegak dadanya ya. Ini ya, jadi untuk pengukuran tinggi badan ini dipastikan karena memang tadi sudah disebutkan ya, sangat sulit atau butuh teknik yang bagus supaya pengukuran tinggi badan ini memang bisa menggambarkan tinggi badan yang seharusnya ya. Jadi postur tubuh harus tegak, kemudian apabila anak memakai sepatu atau kaos kaki harus dilepas ya. Kemudian nih ya, jadi dia berdiri tegak, kemudian kepala posisinya horizontal, kedua kaki dirapatkan dan lutut dipastikan lurus ya. Kemudian tumit, bokong dan bahu itu nempel pada dinding di dinding ya, atau di bagian vertikal dari stadiometer ya. Kemudian lengan ada di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke paha ya. Kalau 2 orang lebih mudah ya, satu memastikan kakinya lurus, yang satu memastikan kepalanya tegak ya. Baru nanti ini kan ada papannya, ditarik turun ke bawah sampai nempel di ujung kepala. Kemudian dilihat angka yang terukur berapa itu ya. Nah, ini kenapa pandangannya harus lurus ke depan? Karena kalau pandangannya ke atas atau ke bawah ya, maka posisi kepala tidak tegak ya. Jadi lihat ke atas atau nunduk ke bawah, maka bisa mempengaruhi tinggi badan yang terukur ya. Nah, ini tadi bagian bahu, bokong sama bagian tumit ya dan betis itu nempel di belakang atau di dinding ya, atau bagian vertikal dari stadiometer. Ya, ini yang pakai infantometer ya. Jadi ada 2 orang, satu memastikan bagian kepala ini nempel pada ujung alat ya. Kemudian 1 orang lagi memastikan lututnya lurus ya, dan telapak kaki nempel pada ujung bawah dari infantometer ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, posisi kaki harus seperti ini ya. Jadi bukan bercincit ya. Jadi posisi kaki betul-betul tegak lurus, yang diukur adalah telapak kaki sampai tumitnya ini ya. Nanti akan terbaca berapa sentimeter panjang dari anak tersebut ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah ada hasil baru kita plotkan pada kurva antropometri ya. Kurva antropometri yang berhubungan dengan tinggi badan adalah tinggi badan sesuai dengan usia ya. Jadi kita cari kurvanya ya. Perhatikan judulnya ya. Ini judulnya adalah length or height for age ya. Jadi tinggi badan atau panjang badan sesuai dengan usia. Ini untuk anak perempuan, yang ini untuk anak laki-laki ya. Untuk usia sejak lahir sampai usia 5 tahun ya. Nah, sama ya, ini ada angka-angkanya. Yang sebelah yang sumbu Y ini adalah tinggi badan atau panjang badan anak, yang sumbu X ini adalah usianya. Tinggal kita plotkan tadi anaknya perempuan usia berapa, tinggi badannya berapa, nanti titik potongnya ada di mana. Apakah dikurang dari -3 standar deviasi, di antara -3 sampai -2, ataukah antara -2 sampai min ya, atau 0. Ya, nanti dibandingkan dengan nilai normalnya ya. Yang ini untuk anak laki-laki ya. Kemudian ada juga cara mengukur
yang berdasarkan persentase ya. Kalau yang ini nanti mungkin saya jelaskan lebih lanjut di belakang ya. Berdasarkan persentase berat badan ideal ya. Oke, kita next dulu ke lingkar kepala. Ukuran antropometri yang lain adalah lingkar kepala ya. Lingkar kepala ini menggambarkan pertumbuhan otak ya dari estimasi volume di dalam kepala ya, dan ini sangat dipengaruhi oleh status gizi anak sampai usia 36 bulan, terutama adalah sejak lahir sampai 2 tahun pertama ya, tahun 48 bulan ya. Dengan pengukuran rutin terhadap lingkar kepala kita dapat memantau ya pertumbuhan otak dan bisa mengetahui atau deteksi awal adanya kelainan-kelainan pada pertumbuhan otak ya. Misalkan apabila pada pengukuran lingkar kepala didapatkan kurang dari normal atau kita sebut mikrosefali ya, itu bisa didapatkan pada atau disertai ya dengan kondisi-kondisi lain, misalkan seperti adanya kelainan retardasi mental ya, atau pasien-pasien dengan makrosefali ya bisa disebabkan karena gangguan pada sirkulasi cairan otak ya atau cairan cerebrospinal yang menumpuk ya di dalam ventricle otak. Nah, yang paling bermanfaat ukuran lingkar kepala ini adalah di usia 6 bulan sampai 2 tahun ya. Jadi kita bisa mendeteksi sejak awal apabila ada kelainan pada pertumbuhan otak. Namun harus perhatikan ada beberapa kondisi di mana ada lingkar kepala yang abnormal, baik mikro ataupun makrosefali, yang ternyata bisa jadi itu adalah faktor genetik atau keturunan ya. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Kalau untuk lingkar kepala kita menggunakan mitelin atau meteran ya. Nah, karena anak apalagi kalau usia setahun, di atas tahun ya, setahun 2 tahun, nah itu kan pasti udah aktif ya, maka sebaiknya ada yang membantu memegang kepala bayi atau anak tersebut sehingga posisi kepalanya bisa lebih stabil ya, dan kita bisa lilitkan pita pengukurnya melingkar ya di kepala pasien. Nah, untuk posisi dari pita kepalanya itu adalah melewati bagian yang paling menonjol ya dari oksipital atau kita sebut protuberansia occipitalis ya, kemudian melingkar ke depan, di depan itu melewati glabella ya, dan dipastikan ini nggak kendor pitanya ya. Kalau kendor otomatis lingkar kepala yang terukur menjadi lebih besar ya. Kemudian untuk lebih mudah dilakukannya bisa dari samping ya. Kalau supaya dapat hasil yang lebih akurat bisa diulang 3 kali, nanti dirata-rata hasil pengukurannya itu ya. Nah, nanti hasil pemeriksaan lingkar kepala ini kita plotkan pada kurva antropometri. Boleh pakai kurva antropometri lingkar kepala dari WHO atau pakai kurva lingkar kepala standar dari Nelhaus. Ini sama aja ya, boleh pakai Nelhaus, boleh pakai WHO, khusus untuk lingkar kepala ya. Nah, ini kalau kurva lingkar kepala sesuai usia dari WHO seperti ini ya. Jadi ada head circumference atau lingkar kepala sesuai usia ya, head circumference for age ini untuk anak laki-laki dari lahir sampai usia 5 tahun ya. Ini adalah berapa lingkar kepalanya dalam sentimeter, dan yang ini adalah usia anak tersebut ya, untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Nah, range normalnya adalah antara -3 sampai 3 standar deviasi ya. Dikatakan makrosefali apabila hasil plotting lingkar kepalanya adalah di atas 3 standar deviasi. Jadi misal posisinya di area sini ya. Misalkan anak usia 2 tahun lingkar kepalanya 54 cm misalkan. Ini kan 2 tahun ya, kemudian kita tarik garis ke atas 54 cm. Nah, ternyata titik temunya ada di sini ya, di atas 3 standar deviasi, nah itu berarti makrosefali ya. Kalau antara -3 sampai 3 itu masih lingkar kepala yang normal ya. Dikatakan lingkar kepala kecil kalau hasil plottingnya kurang dari -3 standar deviasi. Seperti itu ya. Ini plottingnya sesuai dengan jenis kelamin anak ya, menggunakan kurva yang mana sesuai dengan usia kelamin. Nah, selain pakai kurva WHO, lingkar kepala juga bisa menggunakan kurva Nelhaus ya. Malah yang lebih sering kita pakai kurva Nelhaus ini. Nah, ini hampir sama ya.
pakai standar deviasi, cuman ini standar deviasinya antara -2 min sampai 2 standar deviasi ya. Usianya dia mulai dari lahir sampai usia 18 tahun. Jadi lebih luas ya range usianya, kita bisa menggunakan Nelhaus ini. Yang ini untuk perempuan ya, ini ada tulisannya girl ya. Yang oh maaf, ini ternyata sama-sama perempuan. Oh maaf ya, ini boy ya. Ini untuk laki-laki, yang ini perempuan ya. Hasil plottingnya untuk interpretasinya Nelhaus ini yang normal antara -2 sampai +2 standar deviasi. Dikatakan makrosefali kalau hasil plotting di atas +2 standar deviasi, dan mikrosefali kalau hasil plotting di bawah -2 standar deviasi. Ya, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke lingkar lengan atas, ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya belum ada, Dokter. Masih belum? Oh, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang bingung langsung nanya aja ya. Saya khawatirnya bingung. Saya lanjutkan dulu ya. Ukuran antropometrik berikutnya adalah lingkar lengan atas ya. Jadi kenapa lingkar lengan atas ini digunakan sebagai salah satu ukuran antropometrik? Karena lingkar lengan atas ini adalah area yang jarang menjadi tempat penumpukan cairan tubuh ya. Jadi kalau misalkan anak yang edem tadi, yang bengkak tadi ya, kalau dari aspek berat badan dia pasti berat badannya nambah ya. Tetapi tidak akan terjadi penumpukan cairan di lingkar lengan atas gitu, sehingga lingkar lengan atas ini bisa digunakan untuk confirm bahwa anak ini berat badannya memang berat karena dia gizinya lebih, ataukah berat badannya beratnya itu lebih karena penumpukan cairannya gitu ya. Jadi lingkar lengan atas lebih sesuai untuk menggambarkan bagaimana keadaan gizi atau tumbuh kembang anak, terutama di usia-usia prasekolah. Dan ini pengukurannya mudah, murah, alatnya bisa dibuat sendiri ya, hanya menggunakan pita ukur saja ya. Kemudian juga bisa mengidentifikasi anak-anak dengan gangguan gizi atau pertumbuhan fisik yang berat ya. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Dengan posisi lengan menggantung bebas seperti ini, dilakukan di pertengahan lengan ya, dari sisi samping pasien ya. Jadi, nah ini ya caranya. Ini pakai pita ukur. Kalau pita ukur nanti tinggal dilingkarkan saja, nanti akan kelihatan angka yang terukur berapa di sini ya. Nah, lingkarkannya di mana? Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kita ukur dulu panjang dari lengan atas ya, mulai dari sendi bahu ini ya, sendi bahu sampai siku ya. Ini diukur dulu panjangnya berapa ya. Kalau sudah diukur, misalkan nih ternyata panjangnya adalah 12 cm misalnya ya. Nah, baru kita letakkan pita pungkur itu di pertengahannya ya. Kalau 12 berarti tengahnya kan dibagi 2 berarti 6. Nah, berarti kita letakkan ini sekitar 6 cm dari sendi bahu ya. Jadi intinya pita pungkur ini diletakkannya adalah di pertengahan lengan ya. Supaya kita bisa tahu ini di pertengahan lengan, maka kita ukur dulu panjang dari sendi bahu ini ke ujung siku ya. Berapa panjangnya ya, diukur berapa panjangnya, baru ditentukan tengahnya ada di mana. Setelah itu pita pengukurnya dililitkan di situ, lalu dilihat angka yang pastikan pada saat melilitkan ini kencang ya, pita ukurnya nggak boleh yang kendor-kendor gitu ya. Nah, dan kemudian baru dilihat berapa angka yang terukur. Seperti itu ya. Kalau pakai pita pengukur ya, nanti akan, ini secara umum aja ya. Kalau secara umum untuk anak usia 1 sampai 5 tahun, kalau dia lingkar lengan atasnya kurang dari 12,5 itu termasuk gizi buruk. Ya, antara 12,5 sampai 13,5 cm itu gizi kurang, dan di atas 13,5 cm
kartu gizi bayi ya. Bisa pakai ini cara simpel aja atau diplotkan pada kurva lingkar lengan atas sesuai usia ya. LLA per U itu lingkar lengan atas sesuai usia. Oh maaf ya, ternyata nggak saya tampilkan. Jadi ada kurva sendiri dari WHO untuk circumference ya, atau lingkar lengan atas ya. Nah itu sama, jadi nanti ada arm circumference for age ya, sesuai dengan usia berapa, dan untuk laki-laki dan perempuan dibedakan ya, tinggal diplotkan aja di situ. Oke, kemudian ini untuk tebal lipatan kulit. Jadi dengan mengukur, kenapa lemak tebal lipatan kulit ini bisa digunakan sebagai ukuran antropometri, karena ketika ada penumpukan lemak ya, 50% itu akan diakumulasi di jaringan subkutis gitu ya. Nanti kalau sudah diukur hasilnya bisa dibandingkan dengan standar nilai normalnya untuk menentukan status gizi dan cadangan energi dari anak tersebut ya. Nah ini juga bisa dikaitkan dengan indeks proporsi antara berat badan dengan tinggi badan ya, untuk menilai adanya masalah nutrisi baik yang kronik, defisiensi ataupun yang berlebihan, misalkan seperti obesitas. Cara pengukurannya adalah menggunakan skin fold caliper seperti ini ya. Jadi skin fold caliper ini digunakan ya untuk mengukur tebal lipatan kulit di area-area tricep, bicep ya, di subscapula, di suprailiaka dan betis ya. Caranya kulit dicubit dulu ya. Jadi yang dicubit itu hanya kulitnya aja ya. Jadi otot di dasarnya itu tidak ikut diukur ya. Jadi ditarik dulu, baru ditempatkan kaliper di antara cubitan kulit tersebut. Nanti baru dilihat ya ukuran berapa milimeternya, itu akan terlihat ya. Oke. Nah, kalau tadi itu adalah parameter-parameter atau ukuran-ukuran antropometri ya. Berikutnya ini adalah indeks antropometrinya ya. Tadi beberapa sudah saya singgung ya. Jadi ada indeks berat badan sesuai dengan usia, kemudian indeks panjang badan sesuai dengan usia atau tinggi badan sesuai dengan usia, lalu indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, dan ada indeks massa tubuh atau IMT atau BMI ya, menurut usia ya. Lalu tadi ada indeks antropometri lain yang kita ketahui, ada lingkar kepala sesuai usia dan lingkar lengan atas sesuai dengan usia ya. Nah sekarang step-stepnya untuk melakukan plotting antropometri ya. Karena kita tahu tadi kan pada kurva antropometri kita mengeplotkan ukuran-ukuran antropometri dengan usia anak tersebut ya. Maka kita harus pastikan bahwa kita punya data atau informasi mengenai usia anak ya. Untuk usia anak ini kan kita bisa dapatkan langsung dari hasil anamnesis ya. Jadi anak datang usia berapa seperti itu ya. Cuman karena kita harus tahu detail anak ini usianya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, itu kita bisa ukur atau kita hitung ya berdasarkan tanggal lahir anak tersebut ya. Caranya bagaimana? Cara menghitung usia anak adalah dengan mengurangi tanggal pemeriksaan terhadap tanggal lahir. Itu ya. Jadi misalnya ya, ini ada seorang anak datang untuk periksa. Tanggal pemeriksaan saat itu adalah 21 Februari 2016 ya. Nah, kita tanyakan tanggal lahir anak tersebut kapan? Ya, misalkan diketahui ternyata tanggal lahirnya adalah 26 September 2012, maka usia anak adalah tanggal pemeriksaan dikurangi dengan tanggal lahir ya. Jadi tanggal pemeriksaannya 21 Februari 2016 dikurangi 26 September 2012. Tapi cara menulisnya adalah dimulai dari tahun dulu, kemudian diikuti bulan, baru tanggal. Ya, jadi ini tahun pemeriksaannya 2016, bulan Februari tanggal 21, tanggal lahirnya 2012, bulan September atau bulan 9 ya. Kemudian tanggalnya 26. Nah, ini baru kita bisa kurangi ya. 2016 nguranginya
mulai dari tanggal dulu ya. Jadi dari belakang dulu ya, dari tanggal 21 kurangi 26 ya. Nah, 21 kurangi 26 kan nggak bisa ya. Maka ini kita bisa pinjem dari di depan, angka di depan. Angka di depan ini kan menggambarkan bulan ya. Kalau kita ambil 1 bulan, kita convert ke hari, berarti kan 1 bulan kita anggap ada 30 hari ya. Berarti 30 ditambah 21. Jadi 51 dikurangi 26. Jadi ini ketemunya 25 ya. Sedangkan untuk yang bulan tadi sudah dikurangi 1, berarti ini angkanya tinggal 1 ya. 1 dikurangi 9 kan nggak bisa. Maka kita pinjam dari tahun ya. Tahun dikonvert ke bulan berarti 1 tahun adalah 12 bulan ya. Nah, 12 ditambah dengan ini tadi tinggal 1 ya. Berarti 12 ditambah 1 berarti 13 dikurangi 9 berarti ketemunya 4 ya. Kemudian tahunnya karena tadi sudah dikurangi, sisanya tinggal 2015 ya, dikurangi 2012 berarti 3 ya, sehingga anak ini usianya adalah 3 tahun 4 bulan 25 hari ya, atau bisa kita bulatkan 3 tahun 5 bulan. Nah, itu yang kita gunakan untuk ngeplotkan pada kurva antropometri ya. Sampai sini dulu untuk menentukan usia anak. Apa ada yang bingung atau mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, dokter. Bisa dipahami ya, ini angkanya dari mana ya? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau sudah tahu berapa usia anak tersebut, nanti kita bisa plotkan sesuai dengan usia yang kita dapatkan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau anaknya prematur? Ya, jadi dia lahirnya misalkan kalau usia kelahiran yang normal itu kan antara 37 sampai 42 minggu ya. Misalkan dia lahirnya prematur masih di usia 34 minggu. Nah, itu kita menggunakan usia koreksi. Ya, jadi ukuran antropometrinya, plotting antropometrinya, kita tidak menggunakan usia aktual anak tersebut, tetapi menggunakan usia koreksi. Ya, usia koreksi ini digunakan hanya sampai anak berusia 2 tahun. Kalau dia usianya sudah di atas 2 tahun, maka kita pakai usia aktual. Usia aktual itu artinya usia yang sebenarnya, ya, atau usia kronologis, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung usia koreksi ya? Cara menghitung usia koreksi adalah dengan mengurangi usia aktual atau usia kronologis dikurangi dengan jumlah minggu prematur anak tersebut. Jadi dia prematurnya itu berapa minggu sih? Nah, itu dikurangi dengan dikurangkan ke usia kronologisnya ya. Nah, ini sebagai contoh ya, biar nggak bingung. Ada bayi S ya, lahirnya tanggal 28 Desember 2014 ya, dengan usia gestasi 33 minggu dan berat badan lahirnya 1850 gram ya. Nah, ini bagaimana? Kalau untuk plot antropometri kita harus pakai usia koreksi, nggak boleh pakai usia kronologis atau usia aktual anak tersebut. Kenapa? Karena otomatis nanti dia akan terukurnya seolah-olah gizinya buruk ya, padahal dia beratnya kecil karena prematur gitu ya. Nah, sekarang untuk mengukur usia, menghitung usia koreksi, kita harus tahu dulu usia kronologisnya. Usia kronologis perhitungannya sama kayak ini tadi ya. Nah, ini adalah usia kronologis ya. Jadi tanggal pemeriksaan saat ini dikurangi tanggal lahir, kita akan ketemu usia kronologisnya ya. Caranya sama kayak tadi, jadi tahun dulu, bulan baru tanggal ya. Tahun, bulan, tanggal. Nah, ini setelah kita hitung, ketemunya usia kronologis anak tersebut adalah 1 tahun, 1 bulan, 23 hari ya. Nah, karena dia prematur 7 minggu, 7 minggu ini tahunnya dari mana? Kita anggap usia gestasi yang normal adalah 40 minggu. Ya, untuk semua kasus kita anggap usia gestasi normal adalah 40 minggu. Nah, kalau usia gestasinya ini 33 minggu dan dia harusnya lahir di usia 40 minggu, berarti minggu prematurnya adalah
7 minggu ya. Jadi harusnya dia lahir 7 minggu lagi gitu kan. Maka usia kronologisnya ini dikurangi minggu prematurnya yaitu 7 minggu. Jadi 1 tahun, 1 bulan 23 hari dikurangi 7 minggu. 7 minggu ini kita jadikan berapa bulan, berapa hari gitu ya. Kalau 7 minggu berarti kalau 1 bulannya 4 minggu berarti 1 bulan sisanya 3 minggu yaitu 21 hari ya. Jadi 1 bulan 1 tahun 1 bulan 23 hari dikurangi 1 bulan 21 hari. Ketemunya adalah 1 tahun 2 hari ya. Jadi usia kronologis anak bayi S adalah 1 tahun 1 bulan 23 hari, sedangkan usia koreksinya adalah 1 tahun 2 hari ya. Nah, nanti kalau mau ngeplotkan di kurva antropometri pakai usia koreksi. Kenapa pakai usia koreksi? Selama dia usianya masih kurang dari 2 tahun ya, pada semua bayi prematur kita selalu menggunakan usia koreksi. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita tadi ini melanjutkan untuk plotting antropometri ya, karena tadi sudah tahu berapa usia anak tersebut, kemudian kita tentukan parameter apa yang akan kita ukur ya. Tadi kan kita sudah punya data nih, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa ya, lingkar kepala berapa, lingkar lengan atas berapa. Baru kita ambil atau pilih kurva atau grafik yang sesuai dengan indeks antropometri yang akan kita ukur ya, apakah kurva BB per usia, BB per TB ya, TB per usia, atau BMI per usia dan lain-lain. Kemudian kita plotkan ya pada kurva tersebut sesuai dengan angka sesuai pengukuran di aksis X maupun Y-nya, ketemu titik temunya berapa, baru dilakukan interpretasi ya. Oke, yang ini tadi kurva BMI sesuai usia ya. Jadi boleh pakai BMI kalau kita punya data, bisa pakai BMI kalau kita punya data berat badan sama tinggi badan ya. Masih ingat ya, kalau rumusnya BMI adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya, tapi tinggi badannya dalam satuan meter ya. Yang ini tadi sudah ada ya, berat badan sesuai dengan usia, ini tinggi badan sesuai dengan usia. Ini untuk usia 2-5 tahun ya. Jadi kalau butuhnya untuk usia 1 tahun kita pakai yang tadi, yang 0-5 tahun ya. Nah, ini indeks berat badan menurut tinggi badan ya, weight for length atau height ya. Jadi ini berat badan, yang ini panjang badannya ya, proporsi antara berat badan sama panjang badan. Untuk laki-laki, untuk perempuan usia 0-5 tahun. Nah, disinilah kita bisa menginterpretasikan status gizi anak tersebut ya. Jadi indeks-indeks tadi itu ya, BB per U, TB per U ya, kemudian BB per PB, IMT sesuai usia ya, itu nanti hasilnya berapa ya, hasil plottingnya berapa. Nah, ini kesimpulan kategori status gizinya itu ya. Nanti besok kita akan belajar ya, melakukan pemeriksaan antropometri lalu menilai atau menginterpretasikan hasil pemeriksaan antropometri ya. Oke. Nah, kalau tadi itu WHO ada juga kurva pertumbuhan dari CDC ya. Ini dari CDC. Kalau CDC ini dia range usianya lebih panjang, dari usia 2 tahun sampai 20 tahun ya. Dan dia jadi satu antara tinggi badan sesuai usia dan berat badan sesuai usia. Jadi dalam satu kurva itu ada 2 indeks, yaitu berat badan sesuai usia dan tinggi badan sesuai usia ya. Cara ngeplotkannya sama, jadi usianya berapa, lalu diplotkan berat badannya berapa di sini ya. Sedangkan kalau tinggi badan itu pakai yang di atas, grafik yang di atas. Ini ya, ini untuk laki-laki, ini yang untuk perempuan. Jadi kalian boleh pakai WHO, boleh pakai CDC ya, sama aja. Bedanya kalau WHO dia pakai standar deviasi, kalau CDC ini pakai persentil. Jadi persentil berapa? Apakah 5, 10,
25, 50 ya, sampai 95% ya. Oke. Kalau pakai kurva CDC nanti interpretasinya menggunakan tabel yang ini ya. Kemudian bagaimana cara menentukan berat badan ideal seorang anak ya. Berat badan ideal itu adalah berat badan yang seharusnya atau yang ideal sesuai dengan tinggi badan anak tersebut ya. Jadi bisa jadi pada usia yang sama berat badan ideal seorang anak satu bisa berbeda dengan anak yang lain meskipun usianya sama ya. Bisa jadi berbeda karena apa? Berat badan ideal itu penilaiannya adalah berdasarkan tinggi badan anak tersebut ya. Cara mendapatkan BBI atau berat badan ideal adalah dengan cara menarik garis lurus horizontal sesuai tinggi badan anak pada kurva berat badan menurut tinggi badan. Ya, ini sebagai contoh ya. Jadi kurvanya pakai kurva yang ini ya. Kurva berat badan sesuai tinggi badan ya. Misalkan seorang anak laki-laki usia 2 tahun dengan berat badan 87 cm. Jadi ini sudah ada data tinggi badan, tinggi badan ya. Sudah ada data tinggi badan, kita tentukan berapa sih idealnya berat badan anak tersebut. Caranya adalah kita tarik garis lurus dari tinggi badan dia. Tinggi badan tadi kan 87 ya, berarti ada di sini ya. Nah, ini kita tarik lurus ke atas sampai memotong garis hijau atau garis min atau 0 standar deviasi ini ya. Ini titik potongnya ada di mana, baru kita tarik ke kiri. Nah, ternyata ini di angka 12 ya. Jadi berat badan ideal seorang anak laki-laki usia 2 tahun dengan tinggi badan 87 cm adalah 12 kg. Gitu ya. Kemudian cara menghitung persentase berat badan ideal. Jadi persentase berat badan ideal itu kita dapatkan dengan cara mempresentasikan berat badan aktual dibandingkan dengan berat badan ideal dikali 100%. Jadi kita bisa, salah satu cara untuk menentukan status gizi selain dengan plotting kurva antropometri adalah dengan mengukur berapa persen berat badan ideal anak tersebut ya. Ini misalkan seorang anak laki-laki usia 2 tahun dengan berat badan 10 kilo ya. Misalkan kita punya data berat badan ideal anak tersebut adalah 12 kilo ya, maka persen BBI-nya adalah BB aktual dibagi BB ideal dikali 100%. BB aktual dia atau berat badan dia saat ini adalah 10 kilo ya, dibagi dengan BB idealnya yaitu 12 ya, dikali 100%. Ketemunya adalah 83,3% ya. Interpretasinya bagaimana? Persen BB ideal yang normal atau yang baik itu antara 90 sampai 110% ya. Kalau antara 70 sampai 90 itu gizi kurang dari 70% gizi buruk, antara 110 sampai 120 itu overweight, dan persen BBI lebih dari 120% itu obesitas ya. Berarti kalau berdasarkan kriteria ini ya, anak ini gizinya termasuk gizi apa? Dengan persen PPI 83,3%. Termasuk yang mana? Gizi kurang. Gizi kurang. Ya. Oke. Jadi kalau kalian punya data PPI dan PP aktual, kita bisa pakai persentase PPI ya untuk menilai status gizinya. Oke. Nah, ini adalah indeks pertumbuhan yang lain selain pengukuran antropometri yang rutin tadi ya, PP, TP, lingkar kepala, lingkar lengan atas ya. Ada indeks lain seperti bone age atau usia tulang. Kemudian untuk anak-anak yang sudah masuk pubertas dengan pemeriksaan status pubertas dengan Tanner Scale. Ini akan nanti kita pelajari lebih lanjut di fisiologi tumbuh kembang remaja ya. Lalu perkembangan gigi keligi dan untuk pertumbuhan prenatal itu melalui pemeriksaan USG. Itu ya.
Oke, nah yang berikutnya adalah bagus standar untuk pertumbuhan neonatus. Jadi kalau untuk bayi, maka sumbu yang X ini adalah usia gestasinya, ya, mulai dari 24 minggu, 25 minggu, dan seterusnya sampai 43 minggu, ya. Kemudian ini panjang bayinya, ya, yang ini adalah lingkar kepala bayi. Ya, jadi ini diukurnya begitu bayi lahir ya. Jadi dia lahir usia kehamilan berapa, pada usia kehamilan berapa, panjang badannya berapa, lingkar kepalanya berapa, diplotkan ya. Normalnya antara 10 sampai 90%. Kalau misalkan hasil plottingnya di bawah 10%, ini berarti bayinya pendek ya. Untuk yang lingkar kepala, kalau di bawah 10% berarti lingkar kepalanya kecil ya, atau mikrosefali. Ini untuk bayi ya, bayi baru lahir. Sedangkan ini yang berat badannya, itu ya. Jadi ini tadi usia kehamilan ya. Kalau kurang dari 37 minggu masuk preterm ya, antara 37 sampai 42 minggu termasuk term atau aterm, dan di atas 42 termasuk postterm ya. Nanti kita bisa plotkan bayi-bayi tersebut berat badannya berapa pada saat lahir, di usia kehamilan berapa, untuk menentukan ya apakah berat badan lahirnya ini sesuai dengan usia gestasinya. Ya, normalnya antara 10 sampai 90 persentil, 10 sampai 90 ya. Oke, ini sama ya seperti tadi. Nah ini juga bisa untuk memantau pertumbuhan neonatus atau bayi-bayi baru lahir, terutama bayi-bayi prematur ya, karena ini mulainya dari usia 22 minggu ya. Nah ini bisa diikuti secara berkala, dipantau ya apakah kenaikan berat badan bayi tersebut, lingkar kepalanya dan panjangnya itu sesuai ya. Oke, kemudian standar ini adalah bagus standar pertumbuhan neonatus yang lain ya. Kita bisa menggunakan Ballard score ya, atau skor dari Ballard ya. Skor Ballard ini itu lebih untuk mengetahui kematangan dari seorang bayi baru lahir ya. Kalau tadi Fenton itu kan lebih ke ukuran antropometriknya ya. Kalau yang Ballard ini lebih ke kematangannya ya. Otomatis kalau yang bayi term post-date ya itu lebih matang ya dibandingkan dengan bayi-bayi yang preterm ya. Nah, penilaiannya secara objektif kita bisa menggunakan sistem scoring dari Ballard ini ya. Jadi kalau dengan Ballard ini ada skor masing-masing dari parameter kulit ya, kemudian lanugo atau rambut-rambut ya pada tubuh, kemudian permukaan pelantar pada bayi seperti apa ya, mamenya seperti apa, daun telinganya bagaimana, kemudian genitalnya untuk laki-laki ataupun bayi perempuan. Jadi itu diamati ya, lalu diskor sesuai dengan penilaian masing-masing. Misalkan nih, bayi baru lahir kulitnya itu kita perhatikan kulitnya kelihatan pink dan vena-venanya terlihat misalkan, berarti itu skornya 1 gitu ya, ditulis di sini nilainya 1. Kemudian kita lihat ada lanugonya atau tidak, misalkan lanugonya banyak sekali, nah berarti nilainya 1 ya, taruh di sini. Kemudian permukaan pelantar, jadi pedisnya itu seperti apa? Apa di pelantar gitu telapak kakinya ya? Apakah ada garis merahnya atau tidak ada lipatan sama sekali ya? Atau ada garis yang menyeluruh? Nah itu dilihat. Nah cocok dengan angka berapa? Nah itu diskor semua ya sampai bawah. Nanti akan ketemu masing-masing skornya berapa. Lalu di total berapa skor untuk kematangan fisik? Ya ini dari aspek kematangan fisik ya. Lalu pada skor Ballard itu juga dinilai aspek neuromuskulernya. Ini ya, ini aspek neuromuskulernya dari sikap tubuh bayinya, dari pergelangan tangannya, dari posisi lengannya, ya, sudut popliteanya seperti apa. Lalu lengan ini ya, scalp sign namanya ya. Lengannya ini bisa dilintangkan seperti ini atau tidak. Nah ya, kemudian apakah tumitnya bisa digerakkan ke arah telinga atau
Ini ya, seperti ini ya. Jadi dia bisa elastis, masih bisa digerakkan, atau sama sekali nggak bisa mencapai. Nah, itu ada scoringnya masing-masing. Sama seperti yang kematangan fisik tadi, yang neuromuskular ini juga di total. Nah, nanti di total dari skor kematangan fisik dan neuromuskuler ini hasilnya berapa, ya, maka kita bisa lihat interpretasinya di sini. Misalkan total skornya 40 misalkan ya. Ini ya, misalkan total skornya 40, maka tingkat maturitas bayi tersebut sesuai dengan usia 40 minggu gitu. Jadi sesuai untuk bayi A-term. Gitu ya. Kalau misalkan dari hasil balance skornya ternyata cuma 15 misalnya. Nah, berarti usia kematangan bayi tersebut sesuai dengan usia kehamilan 30 minggu. Berarti dia masih masih prematur 30 minggu ya. Berdasarkan itu tadi kematangan fisik dan neuromuskulernya. Oke. Untuk neonatus tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke perkembangan. Izin bertanya dokter. Ya, silakan. Untuk pengukuran kronologis tadi untuk mengukur umur itu kenapa dokter kok kalau angka bulannya dipinjam itu dibulatkan 30 hari sedangkan nggak semua bulan umurnya 30 hari dokter? Oh ya, yang usia koreksi tadi ya. Iya dokter. Oh ya, sebentar. Ini ya. Kenapa kok 30 hari itu sebenarnya hanya untuk mempermudah aja. Jadi itu berlaku universal ya. Memang disepakati untuk perhitungan usia koreksi 1 bulannya adalah 30 hari. Seperti itu. Sama seperti ini. Jadi prematur 7 minggu itu disepakati 1 bulannya adalah 4 minggu. Sehingga kalau 7 minggu, 1 bulan 21 hari. Meskipun 1 bulan itu kan rata-rata 30-31 hari ya. Tapi kalau untuk mengurangi usia prematurnya, kita sepakati 1 bulannya adalah 4 minggu, seperti itu. Jadi itu memang sudah kesepakatan bersama, sehingga memudahkan untuk menghitung dan ada keseragaman dalam menghitung usia anak maupun usia koreksi. Gitu ya. Iya dokter, berarti tidak tergantung bulannya, betul. Tetap dibuat rata 1 bulan 30 hari, meskipun itu Februari atau bulan-bulan yang lain. Harusnya kan Februari nggak nyampe 30 hari ya. Nah, itu diratakan semua dianggap 30 hari. Demikian juga dengan usia prematuritas itu 1 bulannya adalah 4 minggu. Gitu ya. Iya dokter, baik. Terima kasih dokter, sambung terjawab. Ya, sama-sama. Ingat bahwa usia koreksi ini hanya untuk bayi prematur sampai usia 2 tahun ya. Kalau dia sudah usia 3 tahun, kita pakai usia kronologis dia ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya dokter. Silakan. Terkait dengan balat skor tadi dokter, jika skornya itu misal 18 dokter, kira-kira untuk penentuan berapa minggunya itu bagaimana dokter? Yang ini ya. Ya, ini kan memang skornya tidak semua skor ada di sini ya. Kalau ada yang diantaranya, kita ambil yang terdekat. Jadi misal skornya 18 ya, 18 kan lebih mendekati ke 20. Nah, berarti lebih ke 32 minggu. Atau kalau beberapa center juga ada yang pakai range. Jadi kalau dia 18 berarti dia usia gestasinya antara 30 sampai 32 minggu. Gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya dok. Ya, silakan. Terkait pengukuran yang prematur tadi ya dok, itu kalau semisal kasus prematur di 30 minggu ya dok, itu ukurnya tetap dibulatkan ke 40 ya dok? Yang mana ya?
yang ditanyakan? Yang prematur tadi dok, kan koreksinya Oh, ini usia koreksi yang ditanyakan ya? Oh, oke. Usia koreksi. Kenapa tadi usia koreksinya? koreksinya itu tetap dibulatkan ke 40 minggu ya dok. Oh iya, Sekalipun kan betul. lahir di 38 Iya. minggu itu kan normal gitu. Oke. Betul ya. Jadi kita sama ya, ini juga kesepakatan bahwa patokannya adalah 40 minggu. 40 minggu ini maksudnya rata-rata dari 38 sampai 42 minggu. 37 sampai 42 minggu. Gitu. Jadi patokan yang digunakan sudah disepakati adalah 40 minggu ya. Misalkan dia lahirnya di usia 30 minggu ya, berarti dia hitungan minggu prematurnya adalah 40 dikurangi 30, jadi 10 minggu, kayak gitu ya. Oke dokter, matur nuwun. Oke, iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini mudah-mudahan kalian nggak bingung ya antara kurva, ini untuk neonatus ya, kurva ini, jadi ini untuk menggambarkan ukuran-ukuran antropometri pada bayi ya, panjang bayi, lingkar kepala, berat badan nih ya. Itu menggunakan ukuran-ukuran ini, nanti kita akan bisa menentukan apakah memang berat badan bayi ini sesuai dengan usianya atau tidak. Jadi ada bayi yang berat badan lahirnya rendah, bayi berat badan lahir normal, bayi berat badan lahir besar ya, atau sangat rendah juga ada. Nah, itu berdasarkan ini ya. Tetapi kalau yang balat, nah ini menggambarkan kematangannya. Jadi lebih menggambarkan usia gestasi bayi tersebut. Gitu ya, mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke, nah sekarang saya lanjutkan. Kalau tadi penilaian pertumbuhan, yang ini penilaian perkembangan ya. Nah, perkembangan pada anak itu ada banyak aspek ya. Di antaranya ada aspek motorik ya. Motorik ini ada motorik kasar, motorik halus, kemudian perkembangan kemampuan bicara dan bahasa, serta perkembangan sosial kemandirian ya. Nah, ini ada banyak instrumen ya untuk melakukan pemeriksaan maupun screening perkembangan ya. Ada kuesioner pra-screening perkembangan atau kita sebut KPSP ya. Lalu ada Denver Developmental Screening Test atau kita singkat DDST ya. Lalu ada Parent Evaluation Developmental Screening atau PEDS ya. Kalau ini sesuai dengan namanya, kuesionernya ini hanya ditujukan ke orang tua. Jadi orang tua yang menjawab sesuai dengan penilaian mereka terhadap perkembangan anak mereka ya. Lalu ada tes daya dengar, kemudian tes daya lihat, kemudian ada checklist autism for toddler, ini untuk screening ke arah autisme ya. Lalu ada tes gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ya, untuk kecurigaan anak-anak dengan hiperaktivitas ya. Nah, di antara ini, masing-masing itu sebenarnya termasuk, karena dia metode screening dalam artian sudah disusun sedemikian rupa supaya simpel dan mudah ya, mudah untuk digunakan, dan ada kriteria dari masing-masing metode screening ini untuk usia yang tepat kapan dilakukan pemeriksaannya. Nah, untuk yang pada pagi hari ini, setidaknya target dari kuliah saya, setelah kuliah ini kalian sudah bisa memahami terutama mengenai instrumen yang pertama ini, yaitu kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP ya. Kemudian Denver Developmental Screening Test ini setidaknya kalian tahu aja atau nice to know ya. Untuk yang KPSP ya, ini wajib bisa melakukan ya. Ini step atau langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan KPSP adalah, pertama kita harus tentukan usia anak tersebut ya. Nah, usianya ini dalam satuan bulan ya. Dalam satuan bulan. Kalau misalkan usianya ada kelebihan berapa hari gitu ya, maka jumlah harinya ini kalau 16 atau lebih maka dibulatkan ke atas ya. Tapi kalau 15
bulan 15 hari atau kurang, maka dibulatkan ke bawah. Itu ya. Jadi formulir KPSP itu ada banyak sekali sesuai dengan usia. Ada form KPSP untuk usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya ya, sampai maksimal di usia 6 tahun atau 72 bulan. Ya. Nah, misal anak yang mau dilakukan screening ini usianya di antara dua usia formulir KPSP, jadi misalkan usianya 7 bulan, misalkan kan ini 7 bulan nggak ada ya, adanya 6 sampai 9 bulan ya, maka kita gunakan formulir dengan usia di bawahnya. Jadi misal 7 bulan, maka kita pakai yang 6 bulan, atau misalkan usianya 10 bulan, kita gunakan yang 9 bulan, jadi pakai usia yang di bawahnya, gitu ya. Nah, formulir KPSP itu ada rata-rata ada 9 sampai 10 pertanyaan ya, di mana secara garis besar kita bedakan menjadi 2 macam pertanyaan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh anak ya. Ada juga pertanyaan yang berupa perintah kepada ibu untuk melakukan atau petugas untuk memperagakan gitu ya. Dan setiap pertanyaan dijawab berurutan satu persatu. Setiap pertanyaan jawabannya hanya iya atau tidak, ya. Nanti kita lihat bentuk formnya seperti apa. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh form KPSP untuk usia berapa ini ya? Saya kok nggak kelihatan. 9 bulan ya. Ini ya, KPSP untuk usia 9 bulan ya. Di sini sudah ada keterangannya. Untuk pemeriksaan KPSP ini dibutuhkan alatnya untuk yang usia 9 bulan, butuh benang wool warna merah, lalu butuh 2 kubus, kemudian kismis dan mainan ya. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada 10 pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan bisa berupa perintah ya. Ada juga yang berupa pertanyaan langsung ke ibu atau pengasuh ya. Di mana masing-masing pertanyaan itu menggambarkan kemampuan yang atau keterampilan yang diperiksa ya, sesuai dengan aspeknya masing-masing. Ada yang berupa gerak kasar ya, seperti ini ya. Jadi bayi telentang ditarik perlahan, diamati kepalanya bagaimana. Nah, ini untuk menilai kemampuan gerak kasarnya ya. Lalu yang pertanyaan kedua ini misalkan apakah bayi bisa mencari ya benang wool yang warna merah yang dijatuhkan ke lantai ya, ini untuk menilai gerak halusnya gitu ya. Jadi masing-masing ada tujuannya ya, aspek perkembangan apa yang akan dinilai. Apakah gerak kasar, gerak halus ya, sosial kemandirian ataupun bicara dan bahasa. Seperti itu. Nah, nanti apabila anak bisa melakukan atau jawabannya maka jawabannya iya. Ya, seperti ini misalkan dia ternyata kepalanya bisa tegak ya, nggak jatuh ke belakang, berarti iya. Nah, ini kita centang yang iya. Ini ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, misalkan bayi berusaha mencari benang woolnya, berarti jawabannya iya, kita centang yang iya, gitu ya. Masing-masing dijawab, sehingga nanti totalnya ada berapa jawaban iya dan berapa jawaban tidak, gitu ya. Nah, untuk yang jawaban tidak, nanti harus dilihat tidaknya itu pada aspek perkembangan yang mana. Apakah gerak kasar, gerak halus, bicara bahasa, atau sosial kemandirian. Nah, interpretasinya bagaimana? Nanti tadi kan dihitung ya, berapa jawaban iya, berapa jawaban tidak. Kalau jawaban iyanya jumlahnya antara 9 sampai 10, maka perkembangan anak tersebut sesuai dengan tahap perkembangannya, atau kita singkat S. Ya, kalau jawaban iyanya hanya 7 sampai 8, berarti perkembangan anak tersebut masih meragukan atau M. Ya, kalau jawaban iyanya 6 atau kurang, berarti kemungkinan ada penyimpangan atau kita singkat P. Ya, jadi kesimpulan dari KPSP ini nanti hasilnya adalah apakah perkembangannya sesuai, meragukan, atau ada kemungkinan penyimpangan. Itu ya. Nah, apabila ada jawaban tidak, maka dirinci ya seperti tadi, jawaban tidaknya pada aspek perkembangan yang mana. Ya. Itu untuk KPSP. Berikutnya adalah Denver ya. Denver ini adalah yang saat ini digunakan adalah Denver
2 ya. Ini standarisasi ulang dari DDST dan revised DDST ya. Ini juga merupakan salah satu metode screening. Nah, kalau Denver ini lebih kompleks ya, di mana aspek perkembangan yang dinilai itu ada 125 tugas perkembangan. Tetapi untuk setiap kali screening kita lakukan atau kita periksa kira-kira antara 25 sampai 30 tugas perkembangan yang sesuai dengan usia anak ya. Nah, kalau form DDST bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ini kan ada bar-barnya ya. Ada bar ya, dan masing-masing bar ini kita bisa bedakan menjadi 4 bagian sesuai dengan bidang atau perkembangan atau aspek yang dinilai ya. Yang bagian atas ini adalah aspek personal sosial ya, yaitu penyesuaian diri dengan masyarakat atau perhatian terhadap kebutuhan perorangan. Lalu yang bagian 2 ini ya, sepanjang ini adalah untuk menilai fine motorik adaptif atau adaptif motorik halus ya, termasuk di situ kemampuan koordinasi mata dengan tangan ya, memainkan atau menggunakan benda-benda kecil ya, pokoknya yang melibatkan koordinasi dan otot-otot kecil ya. Kemudian yang ini adalah aspek bahasa ya, termasuk di sini berbicara, mengucapkan kata-kata ya, mendengar ataupun memahami kata-kata yang diucapkan oleh orang lain ya, itu termasuk aspek bahasa. Lalu yang terakhir ini adalah gross motorik atau motorik kasar ya. Motorik kasar itu misalkan kemampuan anak untuk duduk, jalan, lompat ya, bersepeda, pokoknya yang menggunakan otot-otot besar ya. Nah, untuk DDST ini nice to know aja ya, setidaknya kalian tahu formnya bentuknya seperti ini ya. Totalnya ini ada 125 ya, tapi yang diteskan itu hanya 25 sampai 30 aja setiap kali kita lakukan screening ya. Jadi nanti di samping ada form seperti tadi ya, form DDST juga dibutuhkan alat peraga. Ini sama ya seperti KPSP tadi, butuh alat peraga. Lalu ada buku petunjuk ya untuk referensi bagaimana cara melakukan tes Denver tersebut dan cara penilaiannya ya. Nah, tetap yang pertama harus kita tahu berapa usia kronologis anak tersebut ya. Kemudian kalau misalkan usianya itu kurang dari 15 hari, ini sama seperti KPSP tadi ya, kita bulatkan ke bawah karena kan usianya pakai bulan ya. Kalau usianya di atas 15 hari kita bulatkan ke atas ya. Setelah itu kalau sudah tahu usianya, kita tarik garis berdasarkan usia kronologis yang memotong garis horizontal tugas perkembangan pada formulir DDST ya. Yang dimaksud itu yang ini. Jadi bentar ya. Nah, ini ya, ini kan form Denver ya. Yang di bagian atas ini adalah usianya ya. Jadi mulai lahir, kemudian usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan ya, 12 bulan ya, 18 bulan dan seterusnya sampai usia 6 tahun ya ini ya. Nah, misalkan nih anaknya usianya 9 bulan ya. Nah, ini kan berarti di sini ya, ini 9. Nah, kita tarik ke bawah ya, lurus dengan angka 9 di bawah juga. Nah, ini ya, jadi ditarik garis segini. Nah, ya. Nah, ini kan berarti dia hanya di sini aja ya usianya ya. Maka yang diujikan adalah tugas perkembangan yang dipotong oleh garis usia dan beberapa tugas perkembangan di depan dan belakang. Jadi nggak sampai jauh dari usianya. Oleh karena itu memang hanya 25 sampai 30 tugas perkembangan saja yang diujikan. Ini ya. Jadi nanti setelah ditarik garis lalu diujikan tugas perkembangan yang dipotong ya. Kemudian beberapa tugas perkembangan di depan dan di belakang dari garis usia tadi, lalu ditentukan anak tersebut bisa melakukan atau tidak. Kalau bisa melakukan kita sebut P atau pass ya. Sedangkan yang dia gagal melakukan kita kasih kode F atau fail ya. Oke, ini contohnya ya.
Ini contohnya kalau diperbesar ya, salah satu tugas perkembangan tadi itu adalah misalnya berjalan dengan baik ya. Anak bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kalau kita lihat pada tiap bar itu ada warna yang berbeda di ujung kanan ya. Nah, ini menggambarkan berapa persentase anak yang bisa melakukan di usia tersebut ya. Ini kan barnya ada 25, 50, 75, 90% ya. Itu artinya ya 25% anak sudah bisa berjalan di usia berapa ini? 11 ya, 11 bulan. 25% udah bisa jalan ya. Untuk di atas di usia 12 bulan lebih sepertiga ya ini ya. 50% sudah bisa jalan ya. Kemudian 75% bisa berjalan di usia sekitar 13,5 bulan ya. Yang ini 90% anak bisa berjalan pada usia kurang dari 15 bulan. Gitu ya. Nah, ini yang diujikan. Tadi tergantung ya, tadi dipotong garis usia atau enggak di sini ya. Kalau memang dipotong garis usianya, kita ujikan ternyata dia bisa berjalan dengan baik, maka kita kasih kode P ya, pas. Artinya dia bisa melakukan tugas perkembangan tersebut. Itu ya. Nih ya. Jadi dikasih kode apakah pas atau fail ya. Kalau anak bisa melakukan tugas perkembangan yang posisinya masih di sebelah kanan garis umurnya, berarti dia advance. Ya, jadi dia bisa melakukan tugas perkembangan yang harusnya pada usia dia masih belum bisa melakukan, ya. Dikatakan normal apabila seorang anak gagal atau menolak ya melakukan tugas perkembangan yang terletak di sebelah kanan garis umur, itu masih normal, ya. Demikian juga kalau untuk tugas perkembangan yang dipotong oleh garis umur, ya dia bisa melakukan ya gagal atau menolak pada range antara 25 sampai 75. 25 sampai 75 berarti yang warna putih ini ya. Nah, itu juga masih normal ya, dikatakan normal. Tetapi kita harus waspada atau caution ya, namanya peringatan. Harus waspada kalau dia gagal atau menolak melakukan tugas perkembangan yang memotong di persentil 75 sampai 90. Ini ya, yang di garis hijau atau hitam ini ya, kalau di sini hitam. Ya, dia menolak atau berarti itu caution. Ya. Kemudian dikatakan delay kalau dia gagal atau menolak melakukan tugas perkembangan yang terletak di sebelah kiri dari garis umurnya. Garis umurnya yang ini. Ya. Kemudian dikatakan no opportunity atau tidak ada kesempatan kalau ternyata anak pada saat pemeriksaan itu tidak ada kesempatan untuk melakukan tugas tersebut, maka ini hasilnya tidak dimasukkan untuk mengambil kesimpulan atau menginterpretasikan hasil pemeriksaan. Nah, nanti dari seluruhnya kalau sudah dinilai berapa pas, berapa fail ya, kemudian ada yang normal atau enggak, ada caution atau enggak ya. Kalau misalkan ada setidaknya satu caution aja itu masih normal ya. Kemudian dikatakan ada suspek, ada keterlambatan kalau ada lebih dari 2 caution atau minimal ada 1 keterlambatan, itu kita curiga atau suspek ada gangguan atau keterlambatan perkembangan anak. Ya, pada kasus-kasus suspek seperti ini, kita bisa melakukan uji ulang dalam 1 sampai 2 minggu untuk menghilangkan faktor-faktor lain. Bisa jadi pada saat diperiksa tadi mungkin anaknya takut atau lagi nggak fit, nah, maka bisa diulang 1 sampai 2 minggu kemudian. Ya. Kemudian kalau ada kondisi yang tidak bisa diuji ya, bisa diuji ulang dalam 1 sampai 2 minggu. Oke, tindak lanjutnya bagaimana? Dari hasil screening perkembangan ini, kalau kita curiga ada gangguan, maka kita bisa lakukan evaluasi untuk diagnostik ya, untuk memastikan apakah memang ada masalah perkembangan atau tidak, lalu dilakukan intervensi ya. Tetapi kalau dari hasil screeningnya normal, kita berikan apresiasi kepada orang tua dan memberikan edukasi untuk terus melanjutkan monitoring dan stimulasi pada anak tersebut dan dilakukan pemeriksaan secara berkala. Ya. Oke, baik. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk penilaian tumbuh kembang anak? Dari
Besok yang akan kita lakukan itu ada 2 CSL, yaitu tentang topik yang pertama, anamnesis dan pemeriksaan fisik pada anak. Dan topik yang kedua adalah tentang penilaian tumbuh kembang anak ya. Kalau untuk anamnesis, pemeriksaan fisik itu sudah kita pelajari kemarin ya. Adik-adik sudah dapat modul CSL untuk besok? Sampun dokter. Sampun dokter. Apa? Sampun Sudah, wonten Sudah, dokter. Sudah, oke ya. Ini yang modul untuk CSL anamnesis pemeriksaan fisik ya. Kalau ini materinya sudah dapat semua kemarin. Ini sama kok seperti kuliah yang kemarin ya. Cuman besok kita langsung ini aja, role play aja ya. Jadi besok ada kasusnya, tinggal kalian role play aja untuk melakukan anamnesis ya pada kasus tersebut dan melakukan pemeriksaan fisik pada anak sesuai dengan kaidah-kaidah atau pedoman umum pemeriksaan fisik ya. Seperti itu aja sih kalau untuk CSL anamnesis pemeriksaan fisik ya. Cuman mungkin tambahannya yang ini ya, sebentar. Oh ini kan sama ya seperti kuliah kemarin. Nah tambahannya adalah ini, penilaian untuk bayi ya. Tapi ini saya kira udah dapat ya waktu blog sebelumnya ya di fisiologi reproduksi ya tentang penilaian Apgar score ya. Nah ini juga besok kita akan ada kasus yang kalian harus menghitung berapa Apgar score pada bayi tersebut ya. Ini hanya mengingatkan aja komponen-komponen dari Apgar score ya, dari appearance ya, dari heart rate ya. Kemudian dari tonus otot ya, dari respirasi itu semuanya ekspresi ya, semuanya dinilai skornya antara 0, 1 sampai 2 ya. Kemudian di total berapa Apgar pada menit pertama dan pada menit ke-5 seperti itu. Jadi besok akan ada simulasi kasus bayi lahir dengan kondisi tertentu lalu kalian nilai berapa Apgar skornya. Gitu ya. Itu untuk CSL anamnesis pemeriksaan fisik ya. Kalau untuk CSL penilaian tumbuh kembang, kita akan bahas kasus ya. Jadi nanti akan saya share kasus untuk kalian tentukan status gizi ya pada untuk kalian berlatih menentukan status gizi anak tersebut ya. Di sini juga termasuk cara melakukan pengukuran antropometri dengan benar ya. Jadi besok kalian belajar memperagakan cara mengukur panjang bayi dengan infantometer itu seperti apa, atau cara menggunakan timbangan bayi bagaimana, cara mengukur tinggi badan dengan stadiometer bagaimana gitu ya. Setelah itu nanti hasil data antropometrinya yang sudah didapatkan itu diplottingkan pada kurva antropometri. Jadi saya harapkan besok adik-adik sudah menyiapkan kurva antropometri ya. Boleh di print atau boleh langsung kalian simpan di tab juga boleh ya. Yang memudahkan kalian aja gimana. Yang penting kalian sudah punya kurvanya ya. Jadi besok udah nggak bingung nyari-nyari kurva ya. Jadi nanti kurva yang digunakan ya sesuai dengan parameter antropometri apa yang mau kalian ukur ya. Misalkan ini ada anak laki-laki usia 1 tahun. Kalian sudah dapatkan data antropometri, berat badannya 10 kilo, tinggi badannya 80 cm, lingkar lengan atas 15 dan lingkar kepala 46. Nah ini kita mau menentukan status gizi anak ini bagaimana ya. Maka kita plot dulu yang pertama dari indeks BB/U ya. Berarti kita butuh kurva antropometri untuk anak laki-laki ya. Untuk usia ini kita karena dia 1 tahun kita bisa pakai yang 6 bulan sampai 2 tahun ya, atau 0 sampai 5 tahun juga bisa ya. Tapi jangan pakai yang 2 sampai 5 tahun ya. Ini pakai yang ini, kemudian dipastikan indeksnya yaitu BB sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya laki-laki ya. Jadi pakai yang biru ya. Kemudian kita plotkan berat badan anaknya dan usianya. Usianya kebetulan sini pas 1 tahun ya. Jadi 1 tahun, kemudian BB-nya adalah 10 kilo ya. Nah ini hasilnya adalah
di antara min atau 0 sampai 2 standar deviasi. Jadi nulisnya kayak gini, BP per U sama dengan min sampai 2 standar deviasi. Ya, nah ini kalau kita lihat di tabel termasuk dalam berat badan normal. Jadi kesimpulannya berat badan normal. Ini untuk indeks BP per U ya. Kemudian berdasarkan indeks TP per U atau tinggi badan sesuai usia, tadi tingginya 80 cm ya. Kita pakai kurva length for age ya. Untuk usia lahir sampai 2 tahun. Nah ya, jadi usia setahun berat tingginya 80. Ternyata titiknya ada di sini. Ya, berarti ini antara 0 sampai 2 standar deviasi. Jadi TP per U sama dengan min sampai 2 standar deviasi. Nah, ini kesimpulannya perawakannya masih normal. Lihat. Kemudian berikutnya adalah proporsi berat badan terhadap tinggi badan. Ya, tadi kita sudah punya data beratnya 10, tingginya 80. Ya, ternyata hasil plottingnya ada di sini. Ini ya, ini berarti hasil plottingnya di mana nih? Antara berapa sampai berapa standar deviasi? Minus 1 sampai minus 1 sampai 0. Ya, jadi bacanya dari bawah ya, minus 1 sampai 0 ya, jadi bukan 0 sampai minus 1, tapi minus 1 sampai 0 standar deviasi ya. 0 itu sampai dengan min ya, jadi boleh ditulis minus 1 sampai min. Ya, ini kesimpulannya gizi baik ya. Untuk kesimpulan ini kalian dapatkan di tabel ya, tadi tabel waktu kuliah tadi sudah saya berikan ya tabelnya. Oke. Kemudian yang ini lingkar kepala, lingkar lengan atas sesuai usia juga diplotkan arm circumference for age laki-laki ya. Nah ini kesimpulannya juga gizi baik ya. Lalu lingkar kepala. Untuk lingkar kepala boleh pakai kurva lingkar kepala, boleh pakai lingkar kepala, kurva lingkar kepala dari WHO ya. Boleh juga pakai Nelhaus ya. Semuanya benar ya. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Ini sama-sama hasilnya normal ya. Maka kesimpulannya pada anak ini dia gizi baik, perawakan normal. Perawakan ini dari tinggi badannya tadi ya. Perawakannya normal dan dengan lingkar kepala yang normal ya. Seperti itu ya. Besok yang akan kalian lakukan juga gitu. Yang ini untuk Apgar Score. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya dokter. Silakan. Untuk kurva itu kan ada yang pengukurannya dari mulai umurnya dari 0 sampai 5 tahun. Kemudian ada yang 6 sampai 2 tahun. Ada yang 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, misal kita mengukur bayi yang umurnya 3 tahun, tapi kita pakai kurvanya kita pakai kurva yang 0 sampai 5 tahun itu boleh atau bukan dokter? Atau harus yang 2 sampai 5 tahun? Oh, anak usia 3 tahun ya? Oke, dokter. Ya boleh, mau 2 sampai 5 tahun boleh, 0 sampai 5 tahun boleh. Pokoknya range usianya ada di situ. Berarti Hasilnya pasti sama. Hasilnya pasti sama. Ya dokter, sama dokter. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada pertanyaan, Dokter. Tidak ada ya? Oke, baik, terima kasih. Ini nanti saya share aja ya untuk latihan di rumah, sama untuk kasusnya insya Allah siang nanti ya saya susulkan untuk kasus CSL besok ya. Nanti modulnya bisa dibaca-baca dulu ya. Oke, baik. Ini sudah ada yang absensi tadi.